Perkenalkan, nama saya Theophilus Christian Kontolukito. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan progres UAS saya, UAS Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Gereja Terdekat atau diberi nama One Church. Jadi, sistem informasi ini adalah sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang gereja terdekat kepada pengguna berdasarkan lokasinya dan berdasarkan gereja yang ingin dia cari. Jadi masalah di sini yang akan saya bawa adalah bagaimana merancang sistem informasi yang dapat membantu jemaat untuk menemukan gereja terdekat secara cepat berdasarkan lokasi terkini. Bagaimana menyediakan informasi yang akurat dan lengkap mengenai jadwal ibadah, kegiatan komunitas, alamat, serta kontak pengurus gereja dalam satu platform yang terintegrasi. Lalu bagaimana sistem informasi ini dapat mendukung pihak gereja dalam memperluas jangkauan informasi dan pelayanan kepada jemaat secara digital. Lalu maksud dari perancangannya adalah untuk menyediakan sebuah platform digital yang memudahkan umat Kristen atau Katolik dalam menemukan informasi gereja terdekat secara cepat dan akurat berdasarkan hasil dari lokasi pengguna. Lalu mengintegrasikan bagaimana informasi penting terkait gereja seperti jadwal ibadah, kegiatan komunitas, jenis denominasi, alamat, serta kontak pengurus dalam satu sistem yang terpusat. Lalu membantu pihak gereja dalam memperluas jangkauan informasi dan pelayanan melalui media digital yang mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Tujuan dari perancangannya adalah meningkatkan akses dan ketersediaan informasi gereja bagi jemaat yang berada di wilayah baru atau asing. Lalu mendukung efisiensi pencarian informasi gereja dengan memanfaatkan teknologi berbasis lokasi atau location-based service. Lalu menjadi sarana penghubung antara jemaat dan pengurus gereja untuk mendukung kelancaran komunikasi dan pelayanan gereja di era digital ini. Langsung saja untuk requirement dari usernya. Yang pertama, ada user dapat login. Lalu user admin gereja dapat input jadwal dan lokasi dan kegiatan gereja. Lalu user dapat melihat jadwal gereja, kegiatan lokasi gereja juga. Lalu user admin dapat mempengaruhi data lokasi, data jadwal, data kegiatan gereja. User admin juga bisa upload foto kegiatan dan informasi terkait gereja. Lalu user dapat mencari gereja berdasarkan lokasi sekarang atau lokasi pengguna itu. Lalu user dapat berkomunikasi dengan admin gereja. Lalu user dapat melihat peta rute ke arah gereja yang dipilih lokasinya atau dipilih gerejanya. Lalu user admin approver dapat melakukan approval konten aplikasi yang diupload oleh user admin gereja. Lalu user dapat registrasi untuk menjadi user admin gereja. Lalu non-fungsionalnya terdapat antarmuka responsif terhadap berbagai device dengan layar atau monitor yang berbagai macam. Lalu antarmuka memiliki tema dan layout yang sederhana agar mudah digunakan seluruh kalangan masyarakat. Lalu aplikasi dapat memberikan informasi terkait gereja yang sudah disimpan oleh user. Lalu aplikasi dapat merekomendasikan gereja sesuai denominasi dan lokasi pengguna. Berikut adalah use case yang saya bawa untuk presentasi kali ini. Yang pertama, ada user mencari gereja, user melihat informasi gereja, user registrasi admin gereja, lalu user chat admin gereja, dan semua itu harus dilakukan setelah login. Lalu user admin gereja memiliki use case manajemen informasi gereja, user admin approver memiliki use case approval konten gereja yang semuanya harus dilakukan setelah login. Lalu di sini ada use case description ya. Di mana use description ini menjabarkan tentang flow dari use case tersebut. Salah satu contohnya ada di use case mencari gereja. Di sini briefnya adalah use case ini dijabarkan bagaimana user dapat mencari gereja berdasarkan lokasi user maupun pencarian tanpa memberikan inputan nama dan berdasarkan lokasi user. Lalu lanjut ke pemodelan struktur class diagramnya. Dan di sini untuk class diagramnya seperti ini. User memiliki atribut user ID, email, name, dan password.
lalu memiliki fungsi login, register, update profile, search nearby church, dan dia berasosiasi dengan gereja atau church dengan memiliki atribut church ID, church name, denomination ID, latitude, longitude, dan address, dan berasosiasi dengan church admin yang memiliki atribut user ID, admin, dan church ID. Lalu semuanya terhubung kepada user dari admin approver dan church admin. Lalu church schedule dan event juga terhubung, dan admin approver dependence dengan church. Lalu user ini hubungannya dengan admin approver dan church admin adalah inheritance. Seperti itu. Lalu pemodelan sequence diagramnya sebagai salah satu contoh adalah sequence diagram mencari gereja terdekat, di mana user klik menu home, lalu home akan mengeksekusi function getting nearby church list, dan app service akan call API dengan API URL yang sudah saya tulis. Lalu network akan mereturn church list, di mana network ini sebagai boundary dari backend. Lalu church list akan dibalikan ke tampilan home screen, dan akhirnya home screen menampilkan daftar gereja ke user. Lalu untuk entity relationship diagram seperti ini. Di sini beberapa table yang nanti akan dibuat. Ada user, ada entity church, ada entity user admin church, user admin approver, approval log, event, dan schedule. Di sini church one to many dengan event dan schedule karena satu gereja banyak acara dan banyak jadwal. Lalu satu gereja juga one to many ke user admin church karena user admin church ini bisa banyak untuk satu gereja. Lalu approval log many to many dengan church karena dia dalam banyak approval bisa banyak church juga. Lalu many to many juga ke admin church karena dia sebagai penanggung jawab atau yang eksekusinya siapa. Lalu user admin approver juga many to many ke approval log karena dia perlu melihat siapa yang mengapprove dan tabelnya dari user admin approver nanti yang mengapprove. Lalu user admin approver adalah one to one juga ke user admin church karena satu user itu adalah satu user admin approver ataupun satu user itu user admin church. Seperti itu. Lalu berikut adalah tampilan dari mockup aplikasinya. Di sini di halaman home user bisa melihat listing gerejanya, lalu bisa search by nama gereja, dan akhirnya akan muncul gerejanya di sini. Lalu yang kedua adalah detail gerejanya seperti ini. Jadi nanti terdapat foto gereja, judul gereja, nama gerejanya apa, lalu deskripsi singkat, lalu ada jadwal, dan ada event gerejanya, lalu ada tombol arah ke gereja. Ketika diklik nanti dia akan lari ke halaman Google Maps ataupun aplikasi peta lainnya yang dimiliki oleh user. Nah, lalu untuk rancangan atau rencana pengujian. Rencana pengujiannya akan dilakukan dengan black box, dengan metode black box. Dan ini adalah beberapa skenario singkat yang akan diujikan nantinya. Login pengguna masukkan email dan password yang valid dengan data uji seperti berikut. Lalu harapannya adalah pengguna berhasil login dan diarahkan ke dalam halaman home. Lalu ada pencarian gereja yang dimana pengguna membuka halaman home atau mengisi form nama gereja yang ingin dicari. Lalu ada latitude longitude dan ada search value-nya. Jika tidak ada search value maka hanya akan dikirim lat long. Lalu akan mengembalikan, sistem akan mendapatkan daftar gereja yang dicari maupun gereja yang terdekat jika tidak mencari gereja menggunakan nama. Lalu ada melihat gereja, melihat jadwal gereja, di mana ketika user membuka jadwal gereja dapat terlihat jadwal gereja. Datanya adalah ID dari gereja. Harapannya pengguna dapat melihat daftar jadwal gereja di dalam detail gereja. Lalu user dapat melihat gereja, melihat event gereja, di mana di dalamnya pengguna membuka detail gereja dan melihat event gereja. Lalu terdapat ID dari gerejanya. Lalu harapannya adalah pengguna mendapatkan daftar event gereja di dalam detail gerejanya. Lalu pengguna dapat logout, pengguna dapat keluar dari sistem aplikasi ini. Dan datanya hanya tokennya aja. Lalu setelah itu harapannya ya user dapat bisa keluar dari sistem. Jadi sekian presentasi dari saya tentang aplikasi atau sistem informasi OneChurch ini. Sekian dan terima kasih.